Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama lihat panduan ibadah online pada pagi hari ini yuk. Yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Selanjutnya, adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main gadget. Nah, untuk ayah dan ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias di dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, itu dia adik-adik panduan ibadah online pada pagi hari ini. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Yuk kita sama-sama simak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Ketemu lagi di sekolah minggu online. Gimana kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa, Mbak Risma. Tuh adik-adik di sana senyum-senyum. Betul, pada sehat-sehat, pada semangat. Soalnya ketemu lagi di sekolah minggu online. GKJ Wira Belajar. Seneng ya kita ketemu lagi adik-adik setelah berapa lama pastinya kita nggak ketemu? Berapa ya, Mbak? 1 minggu. Oh iya, Kan kemarin kita sekolah minggu. iya betul, udah 1 minggu kita nggak ketemu. Siapa ayo yang kemarin minggu datang sekolah minggu? Yo, tuh di sana pada angkat tangan, Mbak Risma. Wah, puji Tuhan, kita ikut senang ya Mbak Cynthia. Walaupun di rumah adik-adik tetap ikut sekolah minggu. Tetap semangat. Tetap semangat. Nah, kira-kira tema kita pada pagi hari ini apa ya adik-adik? Ayo adik-adik yang Ada yang tahu? Mbak. Oke, kita kasih tahu aja ya Mbak Cynthia. Risma ya. Temanya firman Tuhan pembimbing hidupku. Wah, adik-adik pasti nggak sabar ya nanti mau dengarkan firmannya, ceritanya seperti apa. Kita tunggu nanti ya. Nah, tapi Mbak Cynthia habis dapat pesan dari sekolah minggu-minggu lalu. Apa ya, Mbak Risma? Ternyata ada ayat hafalan. Iya. Ada yang tahu ayat hafalannya? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Nah, kita buka Alkitabnya dulu nggak apa-apa ya Mbak Cynthia ya? Apa dari mana ya, Mbak Dari Risma? mana ya Mbak Cynthia? Ayatnya Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, betul. Perjanjian Lama dari kitab 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Mbak Cynthia mau membacakan? Ya, bisa. Yuk, kita baca kembali ya. Ayat 7. Tetapi kamu kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Nah, adik-adik udah hafal belum? Pasti udah, Mbak Risma, senyum-senyum. Nah, nanti orang tuanya suruh lihat ya, adik-adik udah hafal atau belum? Nah, tetap semangat, tetap sukacita. Sekarang kita mau apa Mbak Cynthia? Mau memuji nama Tuhan, biar sukacita lagi. Betul, biar semangat, sukacita kita mau nyanyi lagu. Mari kita bersuka
Sang Semangat. Iya, sukacita. Wah, sip sip sip, senang ya Karena ngeliatnya. kita kan sudah memuji nama Tuhan, Betul. sudah berdoa. Betul Nah, sekali. sekarang kita mau ngapain ya, Mbak? Yang ditunggu-tunggu, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi Mbak Risma tuh penasaran kok Mbak Cynthia pakai kelinci, Mbak Risma juga pakai kelinci, tadi Mbak Tia juga pakai kelinci, Mas Kran juga pakai kelinci, ada apa ya? Apa ya? Kayaknya cerita firman Tuhannya. Oh iya, Gimana ya? padahal ini bukan bulan Paskah ya? Bukan. Bukan, tapi kayaknya nanti diceritanya itu tentang kelinci. Wah, penasaran nih pasti adik-adik. Kalau penasaran, kita mau sama-sama dengerin cerita. Adik-adik duduk manis, tapi sebelum kita dengerin cerita mau Memuji nama Tuhan lagi. iya. Lagunya apa ya, Mbak? Lagunya baca kitab suci. Adik-adik udah siap mendengarkan cerita? Udah siap nyanyi? Sudah dong, pastinya. Oke, kita nyanyi dulu yuk adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Nah, sekarang kita mau nyanyi firman Tuhan yang ada di Adik-adik. hatiku. Pakai gerakan ya, adik-adik. yang semangat ya adik-adik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, 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 oh, oh, oh. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, 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 oh, oh, Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama Oma Tina. Nah, saat ini Oma Tina yang mau cerita untuk cerita hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk adik-adik. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau sama-sama baca firman Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya kami dapat baca firman Tuhan dengan baik, kami mendengarkan dengan baik, dan nantinya kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang buka Alkitab kita yuk. Kita mau sama-sama baca kitab pada pagi hari ini.
Keluaran 20 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan Keluaran 7 ayat 9, dilanjutkan lagi Keluaran 12 ayat yang ke-20. Kita baca bergantian ya. Nanti Oma Tina baca ayat yang ganjil, adik-adik semua baca ayat yang genap. Sudah siap adik-adik? Keluaran 20 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 7 sampai 9, dilanjutkan ayat 12 sampai 20. Ke-10 firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat yang ke-7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ayat yang ke-12, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya ataupun yang dipunyai sesamamu. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita tadi sudah baca Alkitab, sudah baca firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum mendengarkan cerita pada pagi hari ini? Nah, cerita pada pagi hari ini akan diceritakan oleh Oma. Yuk, duduk yang manis yuk. Kita sama-sama dengerin cerita. Nanti kita sama-sama lihat ya tokohnya ada siapa aja. Kita simak ya adik-adik. Pada suatu hari, tinggallah seekor anak kelinci bersama ibunya. Si anak kelinci ini bernama Cici. Sang ayah sudah lama meninggal. Pada saat ayah Cici masih hidup, ayah dan ibu Cici bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Namun, Cici tidak pernah membantu kedua orang tuanya. Dia sama sekali cuek, acuh, dan tidak peduli dengan kondisi rumahnya. Ia tumbuh menjadi kelinci yang semena-mena, pemalas, dan selalu ingin menang sendiri. Meskipun ayahnya sudah meninggal, sikap Cici tidak berubah. Ia tidak pernah membantu ibunya. Pada saat ibunya pergi ke kebun, ia hanya tidur dan bangun ketika sang ibu sudah pulang dari kebun. Di siang hari, ibunya pulang sebentar untuk menyiapkan makanan dan kembali ke kebun hingga sore hari. Hal itu membuat ibunya sangat sedih karena anak yang malas tidak akan menjadi orang yang mandiri dan pada akhirnya akan rugi setelah dewasa. Musim panen pun tiba. Wortel dan sayuran di kebun sudah siap dipanen. Dengan penuh sabar, sang ibu bekerja hingga larut malam untuk memanen sayuran seorang diri. Sang ibu pun memanggul hasil kebunnya pulang ke rumah. Namun, kelinci si Cici menyambut kedatangan sang ibu dengan marah-marah. Ibu, dari mana saja sih? Kenapa sampai larut malam? Aku kan kelaparan.
Cici marah-marah, padahal ibunya sangat lelah setiap hari pulang malam untuk menyiapkan makanan untuk Cici. Si ibu tetap menyiapkan makanan untuk anaknya. Setelah menyiapkan makanan untuk Cici, ia pun tertidur. Namun, keesokan harinya, ibu Cici jatuh sakit. Ibu, bangun, cepat. Ibu, aku tuh udah lapar. Siapkan sesuatu dong buat Cici. Anak, ambillah makanan sendiri. Kau sudah besar. Ah, ya sudah. Cici pun merasa sangat kesal dan pergi ke kebun untuk mencari buah-buahan. Pada saat itulah Kancil lewat. Hei Cicil, di mana ibumu? Aku tidak melihatnya di kebun ini. Ah, ibuku sangat malas, Kakak. Sudah siang seperti ini, dia masih tidur. Yang benar kau Cicil, ibumu sangat rajin. Semalam ia di kebun sampai larut malam. Jangan-jangan ibumu sakit. Bolehkah aku mengunjungi rumahmu? Tentu saja. Ayo, biar aku buktikan kalau ibuku tuh pemalas. Akhirnya Cici dan Kancil pergi ke rumah Cici. Kancil pun langsung melihat keadaan ibu Cici. Cici hanya diam saja dan mengikuti Kancil masuk ke dalam rumahnya. Kancil pun langsung melihat keadaan ibu Cici. Cicil, ibumu sakit. Mengapa kau tinggalkan ia sendirian? Ia pasti sangat kelelahan bekerja sampai larut malam. Sementara Cici hanya diam saja mendengar Kancil. Akhirnya kakak pun pergi ke dapur untuk mengambilkan makanan untuk ibu Cici. Cicil, ibumu orang yang sangat baik dan rajin. Kamu harus membantunya dan jangan sampai ibumu capek sendirian sehingga sakit seperti ini. Coba saja kamu bayangkan, bagaimana jika ibu meninggalkanmu seperti ayahmu dulu dan kamu harus hidup sendirian. Nah, Kancil pun berusaha menyadarkan Kelinci karena sikapnya yang sangat tidak baik selama ini. Akhirnya Cici pun sadar bahwa sikapnya selama ini salah dan berjanji pada dirinya sendiri untuk berubah menjadi baik dan akan berbakti kepada ibunya. Sejak saat itulah Cici menjadi anak yang baik, rajin, dan selalu membantu ibunya. Nah, adik-adik yang di rumah juga seperti itu ya. Tetap rajin membantu ayah dan ibu, menghormati ayah dan ibu. Jangan lupa, adik-adik harus tetap rajin sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, tadi kan adik-adik sudah melihat cerita Cici dan Kancil. Adik-adik juga sudah bersama-sama membaca firman Tuhan. Nah, sebenarnya apa sih kaitannya firman Tuhan tadi dengan cerita Cici dan Kancil? Sebelumnya, adik-adik tahu nggak bahwa 12 anak Yakub dan keturunannya itu disebut umat Israel. Umat Israel itu juga disebut bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu adalah bangsa yang besar dan raja mereka itu Allah. Nah, bangsa Israel itu terus berjalan dan akhirnya tiba di Gunung Sinai. Nah, adik-adik tahu nggak yang memimpin bangsa Israel sampai ke Sinai itu siapa? Itu loh, siapa ya namanya? Namanya adalah Musa. Nah, sesampainya di Gunung Sinai, Allah ingin berbincang-bincang, ingin bercakap-cakap, atau yang lebih mudah lagi, Allah ingin ngobrol sama Musa. Nah, di situ Allah membicarakan tentang rencana Allah, bahwa Allah ingin membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa dan mukjizat Allah itu nyata.
Kira-kira bangsa Israel mau percaya nggak ya? Nah, Allah terus ngobrol dengan Musa. Allah mau bangsa Israel itu setia. Allah mau Musa itu juga taat terhadap perjanjian yang dibuat oleh Allah. Allah mau bangsa Israel dan Musa itu taat terhadap apa yang sudah dikehendaki dan diminta oleh Allah. Nah, setelah Musa ngobrol nih sama Allah, Musa lalu cerita sama bangsa Israel, sama umatnya, umat Israel, apa yang sudah dibicarakan dengan Allah. Lalu kira-kira bangsa Israel gimana ya? Wah, ternyata mereka setuju. Oke Musa, kami mau melakukan segala sesuatu yang sudah dikatakan Allah tadi. Tadi yang dikatakan Allah apa ayo? Jadi yang dikatakan Allah adalah Allah mau bangsa Israel itu taat terhadap setiap perjanjian Allah, terhadap setiap apa yang sudah dikatakan dan diinginkan oleh Allah. Nah, lalu Allah menyuruh Musa dan bangsanya bersiap-siap. Pada hari yang ketiga, Allah turun dari Gunung Sinai dan berbicara kepada umat Israel. Dari situ, guruh dan petir mulai datang. Awan yang tebal itu muncul di atas gunung dan terdengar bunyi trompet yang sangat keras. Kira-kira adik-adik takut nggak ya kalau ada guruh, ada petir, terus habis itu awannya gelap? Takut nggak adik-adik? Takut ya, sama bangsa Israel juga takut. Semua orang gemetar ketakutan, aku takut. Nah, tapi Musa tetap ingin membawa mereka keluar dari tanah Mesir agar bangsa Israel bisa bertemu dengan Allah. Nah, mereka tidak boleh mendaki gunung itu. Kalau ada orang yang terlalu dekat, maka seketika itu juga akan mati. Karena tadi ada apa? Guruh dan petir. Hanya Musa saja yang boleh mendaki gunung itu. Lalu Allah berbicara dengan Musa. Dia memberi 10 perintah atau dikenal juga sebagai 10 hukum Allah atau perintah Allah. Apa aja nih? Yang pertama, jangan menyembah Allah lain. Yang kedua, jangan membuat patung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Yang keempat, hormatilah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan berbohong. Yang kesepuluh, jangan iri hati. Nah, dalam cerita tadi, adik-adik tahu kan bahwa itu Allah yang maha kuasa. Allah itu maha besar dan Allah selalu menunjukkan mukjizatnya. Dari cerita bangsa Israel tadi, Oma ingin ngajarin adik-adik nih, salah satunya apa? Hayo, dikaitkan dengan cerita Cici dan Kancil. Nah, cerita Cici dan Kancil itu kan salah satunya ada di dalam 10 perintah Allah. Yang nomor berapa? Betul sekali, nomor 5, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, Allah itu ingin kita menghormati ayah dan ibu kita. Ya, apapun yang disuruh sama ayah dan ibu kita harus nurut. Lah, wong sama ayah dan ibu aja kita nggak bisa nurut, apalagi sama Tuhan yang nggak kelihatan. Jadi adik-adik harus nurut ya. Seperti tema kita pada hari ini. Nah adik-adik, selain itu dari cerita Cici dan Kancil tadi, itu menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa. Lah, adik-adik tahu kan, Cici itu ngeyelnya banget. Dia nggak mau nurut. Dari dulu sampai sekarang nggak mau nurut. Kalau belum ketemu Kancil dia nggak akan nurut. Kalau nggak lihat ibunya sakit dia nggak mau berubah. Nah dari situ tuh Allah tetap membimbing si Cici.
Allah menunjukkan mukjizatnya. Kenyataannya, si Cici mau berubah. Wah, luar biasa sekali. Si Cici mau nurut sama ibunya. Si Cici mau membantu. Nah, adik-adik juga kayak gitu ya kalau di rumah ya. Mau di rumah, mau di sekolah, tetap harus nurut sama perintah orang tua kita. Atau kalau di sekolah, perintah guru kita. Dan berhubung sekarang adik-adik sekolahnya online, jadi adik-adik juga tetap harus nurut. Ketika suruh kerjain tugas, selesaiin tugasnya. Ketika suruh sekolah online tatap muka, adik-adik juga harus mau, jangan malas-malesan. Walaupun di rumah tetap harus bangun pagi, harus membantu orang tua. Oke adik-adik, jadi tetap ingat 10 perintah Allah tadi ya. Yang hari ini kita membahas tentang yang nomor 5, hormatilah ayah dan ibumu. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Hai semuanya, aku Dona, cucu dari Oma Tina. Hari ini aku akan membacakan ayat indah kita yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Yuk dibuka bareng-bareng 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jangan lupa ya untuk dihafalkan minggu depan. Dadah! Nah, Mbak Cynthia, sekarang tiba saatnya kita mau Persembahan. ya, jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, terus ditulisin, terus nanti dikumpulkan ke gereja. Orang tuanya cek, ngumpulkan. Jadi udah siap mau persembahan? Sudah. Untuk mengiringi lagu persembahan, kita mau nyanyi lagu Beri syukur. Yuk. Yo nyanyi yuk. Bersyukur, bersyukur, kita syukur, bersyukur. Susah apapun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, kita syukur, bersyukur. Susah apapun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bawa apa ya nih Mbak Desna Mbak Tia? Bawa ya. Apa ini? Makhluk kan? Ulang tahun. Bulan kemarin ada yang ulang tahun nih. Siapa ya? Ayo yang ulang tahun. Mau dapat hadiah? Aku dong yang ulang tahun. Wah itu pada ngaceng itu. Yang senyum-senyum itu. Ternyata mereka ulang tahun. Nah, kita nyanyiin ya Mbak. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Kita nyanyi lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Mari adik-adik, kita sama-sama mau doa persembahan dan kita juga mau mendoakan untuk teman-teman kita yang ulang tahun. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh bersekolah dulu. Terima kasih Tuhan karena kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Kau berkati persembahan ini, Kau sucikan, Kau kuduskan sehingga persembahan ini dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini
Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang memberikan umur panjang, dan Tuhan Yesus yang menjadikan adik-adik kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau ngapain ya Mbak? Tadi kan kita udah Nyanyi, berdoa, udah dengerin firman. persembahan, Yang terakhir kita belum aktivitas. aktivitasnya nanti setelah ini ya adik-adik. Nah, tadi ceritanya tentang apa ya? Apa yuk? Ngapain Yang tadi? masih ingat? Tadi ada kelinci, terus ada apa lagi? Kancil. Ada kancil. Iya Mbak. Kayaknya cuma baju tok deh Mbak. Iya. Pokoknya. Jadi Firmannya masih ingat nggak Mbak? Apa Mbak? ingat dong. Jadi adik-adik, firman Tuhan itu penuntun untuk setiap kehidupan kita. Jadi adik-adik harus tetap taat sama firman Tuhan. Nah, sekolah minggu kita udah selesai adik-adik hari ini, tapi masih ada aktivitas. Jangan lupa minggu depan ada sekolah minggu lagi. Kita mau doa penutup dulu ya adik-adik. Jangan lupa tetap lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kami boleh mengikuti dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati Tuhan aktivitas kami selanjutnya, kegiatan kami seminggu ke depan. Kiranya Tuhan yang menyertai kehidupan kami, Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, sebelum kita mulai aktivitas kita minggu ini, yuk kita lihat dulu hasil aktivitas adik-adik minggu lalu. Selamat menyaksikan! Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu
minggu ini kita akan membuat gambar diri kita. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Nah, di sini kita akan membuat beberapa bentuk lingkaran dan setengah lingkaran. Pertama, ada satu buah lingkaran besar. Ini akan menjadi wajah atau kepala adik-adik. Kemudian ada setengah lingkaran besar. Ini akan menjadi tubuh atau badan. Ini ceritanya menggunakan baju berwarna biru. Kemudian ada setengah lingkaran berukuran sedang. Nah, ini akan menjadi mulut. Dan ada 4 lingkaran kecil. Nah, yang berwarna putih ini akan menjadi mata. Dan yang berwarna hijau ini akan menjadi kerah dari baju tadi. Alat dan bahan yang disiapkan adalah kertas HVS atau kertas putih polos, kemudian kertas lipat atau kertas berwarna, spidol berwarna hitam, pensil, lem atau double tape, kemudian gunting, dan benang. Bisa menggunakan benang jahit atau benang wol, atau benang apapun yang ada di rumah. Oke, kita akan mulai ya. Kita mulai dengan membentuk lingkaran berukuran besar. Nah, di sini untuk membuat lingkarannya bisa menggunakan double tape bagian luarnya, atau benda lain yang berbentuk lingkaran bebas. Kita mulai bentuk dengan menggunakan pensil, mengikuti bentuk dari double tape ini. Nah, untuk warnanya tidak harus kuning ya, bisa warna putih atau warna lain sesuai dengan kesukaan adik-adik. Nah, kita gunting. Nah, untuk mengguntingnya bisa adik-adik minta bantuan kepada orang tua atau kakaknya. Nah, kita gunting membentuk lingkaran yang telah kita gambar tadi. Ini sebagai kepala ya. Nah, satu lingkaran besar jadi. Nah, yang kedua kita akan membuat setengah lingkaran besar. Di sini Borta menggunakan warna hijau untuk bajunya. Kita menggunakan baju berwarna hijau. Kita buat ya. Kita bentuk dulu lingkarannya. Nah, kemudian kita gunting mengikuti pola yang sudah kita buat tadi. Untuk bajunya ini juga bebas, bisa menggunakan warna lain, misalnya warna pink atau warna biru atau warna orange, merah, sesuai dengan warna kesukaan adik-adik untuk bajunya. Nah, karena bentuknya tadi setengah lingkaran, kita lipat menjadi 2 seperti ini. Nah, kemudian kita potong, kita gunting. Nah, seperti ini. Jadi bentuk setengah lingkaran. Nah, jadilah setengah lingkaran besar.
Selanjutnya kita akan membuat setengah lingkaran berukuran sedang. Nah, di sini Mbak Urta menggunakan isolasi ini untuk membentuk lingkaran. Nah, lingkaran sedang itu menggunakan lingkaran bagian luar. Nah, kita gambar ya. Nah, kemudian kita potong, kita gunting mengikuti garis yang sudah kita buat. Nah, karena kita membutuhkan setengah lingkaran, kita lipat lagi. Nah, seperti ini. Kita lipat. Kemudian kita potong bagian tengahnya, kita gunting. Nah, jadilah setengah lingkaran berukuran sedang. Ini akan menjadi mulut ya. Nah, kita lanjut. Kita akan membuat ukuran kecilnya. Nah, kita menggunakan warna putih dan warna pink, bebas ya. Untuk lingkaran kecilnya itu bisa menggunakan isolasi bagian dalam. Nah, kita gambar dulu ya. Oke, yang dua lingkaran berwarna putih ini akan digunakan untuk mata. Nah, untuk yang berwarna pink ini akan digunakan untuk bagian kerahnya, kerah baju. Gambar sekaligus aja ya. Nah, sekarang kita gunting. Kita gunting mengikuti pola yang sudah kita gambar. Nah, untuk lingkaran berwarna putihnya sudah, kita lanjut ke lingkaran yang berwarna pink. Ini akan kita gunting.
Nah, jadilah 4 lingkaran. Oke. Kita akan mulai menempel. Nah, kita akan menempel di kertas HVS. Ini kan punya kertas HVS ya. Nah, kita pakai setengahnya aja, jadi kita lipat. Nah, ini baru udah ada nih yang lebih kecil. Nah, udah hasil lipatan. Nah, setengahnya. Kita mulai tempel ya. Oke, menempelnya bisa menggunakan double tape atau bisa menggunakan lem juga. Nah, di sini Mbak Urta menggunakan lem ya. Kita tempel yuk. Nah, kita tempel dulu dari lingkaran besarnya. Kemudian dilanjutkan menempel bagian tubuh badannya. Ini menggunakan baju berwarna hijau. Nah, kita tempel. Nah, untuk bajunya itu bebas ya, berwarna apa aja. Nah, kemudian kita akan tempel lingkarannya untuk mata. Kita lem. Matanya tempel. Dan sebelahnya juga tempel juga. Kemudian kita akan mulut kita tempel, lem dulu, kemudian kita tempel mulutnya. Ya, nah ini untuk kerahnya kita lipat dulu ya. Nah, kita setengah lingkaran ini, tapi tidak usah dipotong. Nah, cukup dilipat aja. Ini kita tempel. Ini dan lingkaran satunya juga kita lipat juga. Ini kita lem. Kemudian kita tempel. Nah, sudah jadi. Tapi masih ada yang kurang loh ya. Nah, kita akan menggambar mata dan memberi rambut. Kita akan membuat rambut. Rambutnya bisa menggunakan benang jahit yang berwarna hitam, atau bisa juga menggunakan benang wool yang berwarna orange kecoklatan. Bebas ya, seadanya di rumah apapun. Nah, di sini Urta menggunakan benang jahit berwarna hitam. Nah, untuk panjang atau pendeknya itu tergantung dengan adik-adik. Misalnya adik-adik mau rambutnya panjang, saya adik-adik rambutnya panjang nih, terus mau dibuat rambut panjang. Nah, ini bisa panjang atau pendek, terserah dengan adik-adik, tergantung gambar diri adik-adik gitu. Nah, di sini Mbak Urta akan coba menggunakan kan rambutnya pendek aja sih. Jadi bentar-bentar dulu. Tapi
rapihkan, kemudian ditempel. Kalian bisa menggunakan lem. Nah, kemudian untuk bagian matanya menggunakan spidol warna hitam. Kita gambar ya. Jadi kita buat lingkaran dulu, warna hitam, terus kita arsir berwarna hitam. Nah, jadilah. Nah, bisa dinamai ya adik-adik. Di sini Mbak Eva beri nama. Jadilah. Nah, aktivitas kita minggu ini sudah jadi. Jangan lupa untuk difoto dan dikirimkan ke grup WA Forum Orang Tua atau ke Instagram Komisi Anak GKJ Wirobrajan. Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu online hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti sekolah minggu online minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.